Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Nurjana. Saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship yang saya hormati Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati di kelas MJ 501 yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi berikut ini. Analisa terkait materi bisnis model Canva dan contoh studi kasus Uniqlo. Yang pertama, pengenalan tentang bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan, mendesain, mengevaluasi, dan mengembangkan model bisnis. Ini terdiri dari 9 elemen kunci yang membantu perusahaan memahami bisnis mereka secara komprehensif. Melalui bisnis model Canvas, perusahaan dapat menciptakan model yang inovatif dan efektif. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dalam bisnis model Canvas. Segmentasi pasar menargetkan kelompok konsumen yang spesifik dan memahami kebutuhan mereka. Untuk proposisi nilai, menjelaskan produk atau layanan yang dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya, saluran distribusi, mekanisme untuk mengirim produk atau layanan ke pelanggan. Yang terakhir ada sumber pendapatan, mode untuk menghasilkan pendapatan dari setiap segmen pasar. Segmentasi pasar dalam bisnis model Canva ada 4. Yang pertama, pelanggan utama. Segmentasi berdasarkan jenis, kebutuhan, atau perilaku pelanggan utama. Segmen pasar adalah menyusun segmen pasar yang akan dilayani dan diprioritaskan. Kemudian nilai yang ditawarkan, mengidentifikasi nilai yang diinginkan oleh setiap segmen pasar. Yang terakhir ada posisi penawaran, di mana menentukan posisi unik yang ingin ditawarkan pada setiap segmen pasar. Baik, selanjutnya untuk proposisi nilai dalam bisnis model Canva itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, penawaran nilai, di mana menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, segmentasi pasar, memahami segmen pasar yang menjadi target utama bisnis. Yang ketiga ada aliran pendapatan, menentukan cara mendapatkan pendapatan di setiap segmen pasar. Kemudian untuk materi selanjutnya ada saluran distribusi dalam bisnis model Canvas. Yang pertama ada toko konvensional, di mana toko fisik yang menjual produk langsung ke konsumen, memerlukan lokasi strategis dan pengelolaan stok yang baik. Kemudian yang kedua ada online retail, penjualan melalui platform online memungkinkan jangkauan global dan pengalaman belanja yang nyaman untuk pelanggan. Yang ketiga ada intermedial, saluran distribusi dalam bisnis model Canva. Yang pertama ada toko konvensional, merupakan toko fisik yang menjual produk langsung ke konsumen, memerlukan lokasi strategis dan pengelolaan stok yang baik. Yang kedua ada online retail, di mana penjualan melalui platform online memungkinkan jangkauan global dan pengalaman belanja yang nyaman untuk pelanggan. Yang terakhir ada intermediary, yaitu memanfaatkan agen distributor atau agen penjualan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, perlu manajemen hubungan yang baik. Untuk materi selanjutnya ada hubungan pelanggan dalam bisnis model Canvas, di mana kepuasan pelanggan penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memastikan pengalaman mereka memuaskan. Kemudian ada koneksi emosional, di mana membangun hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas mereka. Selanjutnya ada segmentasi pasar, memahami beragam segmen pelanggan dan menyesuaikan penawaran untuk setiap segmen. Yang terakhir ada umpan balik terus-menerus, di mana mendengarkan dan merespon umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan produk dan layanan. Kemudian sumber pendapatan dalam bisnis model Canva
yaitu penjualan produk atau jasa, di mana merupakan sumber pendapatan utama melalui penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan langganan yang didapat dari langganan bulanan atau tahunan seperti layanan streaming atau surat kabar. Yang ketiga, penyiaran iklan, mendapatkan pendapatan dari menanyakan iklan pada platform atau media tertentu. Kemudian, kunci kegiatan dalam bisnis model Canva. Bisnis model Canva adalah alat manajemen strategis yang menyediakan kerangka kerja yang terdiri dari 9 elemen kunci untuk menggambarkan model bisnis perusahaan. Kunci kegiatan adalah salah satu elemen kunci dalam bisnis model Canvas yang merujuk pada serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis termasuk operasional, distribusi, produksi, dan lainnya. Kemudian, elemen ini sangat penting dalam merancang strategi bisnis yang efektif juga efisien, serta memahami bagaimana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap penawaran nilai perusahaan. Kemudian, untuk sumber daya kunci dalam model bisnis Canvas, tim kreatif yang kompeten, sebuah tim yang terampil dan inovatif dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menciptakan model bisnis yang sukses. Selanjutnya, teknologi modern, yaitu memanfaatkan teknologi mutakhir akan mempercepat proses produksi dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, suplai bahan baku yang stabil juga menjaga ketersediaan bahan baku yang berkualitas adalah kunci untuk menjaga konsistensi produksi dan memuaskan pelanggan. Kemudian untuk kemitraan kunci dalam bisnis model Canva, pihak manufaktur Uniqlo sebagai mitra produksi, kemudian lembaga logistik sebagai mitra distribusi, dan yang terakhir situs e-commerce sebagai mitra penjualan online. Struktur dalam biaya bisnis model Canva terdiri dari 3. Yang pertama ada biaya tetap, di mana biaya yang tetap dalam operasional tanpa memperhatikan volume produksi. Yang kedua ada biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Dan yang terakhir ada biaya kemitraan, di mana biaya yang terkait dengan kemitraan bisnis atau aliansi strategis. Baik, untuk materi selanjutnya ada contoh studi kasus dari Uniqlo. Uniqlo merupakan sebuah perusahaan pakaian asal Jepang yang terkenal dengan desain minimalis dan kualitas tinggi. Uniqlo didirikan oleh Tadashi Yanai pada tahun 1949, di mana Uniqlo menawarkan berbagai produk seperti pakaian kasual, denim, kaos, dan outerwear. Kemudian, Uniqlo berkembang pesat secara global dengan konsep toko yang inovatif. Untuk latar belakang Uniqlo sendiri, sejarah pertama kali berdirinya Uniqlo di Jepang yaitu pada tahun 1949. Setelah itu, Uniqlo mulai berkembang pesat secara global dengan membuka toko lebih dari 20 negara. Selain itu, Uniqlo juga mengembangkan produknya secara inovatif dengan desain, juga kolaborasi dengan para desainer terkenal. Untuk bisnis model Canvas, Uniqlo sendiri menampilkan proposisi nilai yang kuat yang berfokus pada fashion berkualitas tinggi dan terjangkau. Fokus strategis pada segmen pelanggan tertentu, terutama pemuda dan perkotaan, menjadi pendorong kesuksesan merek ini. Memanfaatkan saluran distribusi retail omnichannel, memastikan aksesibilitas dan keterlibatan yang luas dengan audiens target. Keberhasilan Uniqlo dengan bisnis model Canva yaitu Uniqlo telah berhasil menerapkan bisnis model Canva yang kuat, menciptakan nilai bagi pelanggan dengan desain fungsional dan kualitas tinggi, serta membangun rantai pasokan yang efisien. Dalam strategi penempatan toko di lokasi strategis dan fokus pada inovasi produk, Uniqlo telah memanfaatkan bisnis model Canva untuk mencapai kesuksesan global. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan penutup. Kesuksesan Uniqlo dapat dikaitkan dengan implementasi yang kuat dari bisnis model Canvas
menciptakan nilai bagi pelanggan melalui desain fungsional dan kualitas tinggi, serta membangun rantai pasok yang efisien. Dengan menempatkan toko yang strategis dan fokus pada inovasi produk, Uniqlo telah memanfaatkan bisnis model kanvas untuk kesuksesan global. Sebagai kesimpulan, komitmen Uniqlo terhadap segmen pelanggan tertentu, keterjangkauan yang luas melalui saluran retail omnichannel, dan pelaksanaan yang efektif dari modal bisnis mereka telah menjadi faktor kunci dalam pencapaian luar biasa mereka. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.